Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kiamat sudah terjadi, maka seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Setelah itu, manusia hanya tinggal menunggu apakah ia akan masuk surga atau neraka. Disebutkan bahwa perjalanan menuju surga atau neraka melewati sebuah jembatan di akhirat yang bernama Shiratal Mustaqim. Barang siapa yang berhasil melewati jembatan itu, ia akan sampai di surga. Namun celakalah bagi dia yang tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim tidaklah mudah, sebab jembatan ini disebutkan sangat tipis, diumpamakan seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Selain itu, permukaannya juga sangat licin sehingga dapat dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Akan tetapi, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya selama hidup di dunia. InsyaAllah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan selamat ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, beberapa amalan ini juga dapat membantu kita kelak di akhirat saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Berikut ini 5 amalan yang harus kita lakukan agar tidak tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Yang pertama, selalu terikat dengan masjid. Salah satu dari 5 hal tersebut adalah dengan cara selalu terikat dengan masjid. Maksudnya adalah kita selalu ingat dan dekat dengan masjid, seperti melakukan salat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, ataupun juga ikut membantu merawat atau membangun masjid. Yang kedua, bersedekah dengan ikhlas. Perbuatan baik selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara bersedekah dengan ikhlas. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak harus dengan harta, sebuah senyuman yang tulus juga sudah termasuk dalam sedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia diperbolehkan melewati as-sirat dengan mendapatkan petunjuk. Jika kita ingin mendapatkan petunjuk saat melewati Shiratal Mustaqim, maka bersedekahlah dengan ikhlas. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Hal ketiga yang dapat membantu kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara meringankan beban orang lain. Namun, kita juga harus melakukan hal itu dengan ikhlas dan niat yang tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan, dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati as-sirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain, sebab hal itu juga merupakan salah satu perbuatan yang baik dan terpuji. Kita juga bisa mendapatkan kemudahan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cara memberikan maaf kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di hari kiamat. Yang kelima, menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Terakhir adalah dengan menjaga kaum mukminin dari gangguan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya sebab bisa menjerumuskan orang lain ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutus baginya seorang raja yang akan menjaga dagingnya pada hari kiamat dari panasnya api neraka. Dan barang siapa yang menginginkan seseorang terjerumus pada suatu kejelekan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam sampai dia mau mengakui apa yang dikatakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hal yang bisa memudahkan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.